hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini adalah untuk mendengarkan nasihat dan tausiah yang pada malam hari ini insya Allah tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Surya Ikrimah Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan memberkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini beliau akan menyampaikan tema manfaat dan bahayanya lisan. Sebelum kajian kita dimulai, seperti biasa ada informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, nanti kajian dimulai dari jam 8 sampai jam 8 kurang 15 menit. Dan yang sisa 15 menit adalah untuk sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Karena waktu sudah menunjukkan pas jam 8, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak dan para ibu yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa di awal kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang maha indah dan dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan tauhid, memurnikan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala bentuk kesyirikan, perbuatan bid'ah dan maksiat, yang mana dengannya lah seorang hamba dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini adalah keutamaan yang paling agung yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid, tapi tidak semua orang yang bertauhid akan mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab hanya didapati bagi setiap orang yang bertauhid, yang dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Maka orang yang seperti inilah dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tadi sudah kita jelaskan di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah dia berusaha membersihkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan, perbuatan maksiat. Dan nanti yang akan kita singgung di antara kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, nanti ada yang terkait dengan lisan. Lisan ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9, Allah Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, lisan dan dua bibir. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Yang pertama adalah nikmat mata. Dengan mata kita dapat melihat.
Dan yang kedua adalah nikmat lisan dan dua bibir. Yang dengan lisan dan dua bibir yang Allah berikan kepada kita ini, maka kita dapat berbicara. Dan di antara anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa lisan, yang mana lisan ini dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Dia akan dapat memperoleh pahala-pahala yang sangat besar dengan lisan yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Di antaranya, tatkala kita memiliki lisan, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang pada bulan Ramadan yang telah berlalu, 3 bulan yang lalu ya, hampir setiap hari kita baca Al-Quran. Ada di antara kita yang satu hari menyelesaikan 1 juz, 2, 3, tapi berlalunya Ramadan saya nggak ngerti. Apakah kita masih membaca Al-Quran? Walaupun 1 lembar. Padahal di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah melanggengkan amal soleh. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung yang akhir. Dan keutamaan membaca Al-Quran insya Allah kita paham bersama. Ya, maka selayaknya bagi seorang muslim yang kita sudah ditempa ya pada bulan Ramadan, setiap hari kita baca Al-Quran, maka selepas bulan Ramadan jangan sampai pernah kita meninggalkan Al-Quran. Ahabul a'mal ilallah adwamuhu atau adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang rutinitas. Dia sering lakukan, istiqomah di dalam melakukannya walaupun sedikit. Ya walaupun sedikit, maka jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran. Dalam 1 hari jangan sampai terluput bagi kita untuk baca Al-Quran. Apalagi kita tahu faedahnya luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 3 huruf. Kalikan 10, 30. Apalagi kalau kita baca selembar. Apalagi kalau kita baca 2 lembar. Saya pernah dengarkan kajian Ustaz Abdul Zain di YouTube ya. Keberkahan waktu seseorang itu tergantung dari bacaan Al-Qur'annya. Terkadang kita beralasan nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Ya, maka tatkala kita nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, maka waktu kita terbuang sia-sia, nggak berkah. Kalau kita ingin berkah, waktu yang kita miliki banyak baca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, maka sisa-sisa waktu itu akan Allah berkahi. Ini yang pertama. Di antara anugerah lisan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bawakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman." Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi nanti tatkala ditimbang berat. Pak, ini dalil. Di antara dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya nanti tatkala ada penimbangan, yang ditimbang apanya Pak? Amalnya, apa orangnya, atau catatannya? Ada khilaf bainal ulama. Ada perbedaan tuh. Ada pembahasan di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya. Nanti amalnya akan berwujud menjadi sesuatu yang
abstrak yang nyata, nanti ditimbang amal kita. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya ada dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat nanti timbangannya di akhirat. Dan dua kalimat ini Allah cintai. Ini dalil bahwasanya nanti yang ditimbang itu adalah amalnya. Ada pula ulama yang berpendapat yang ditimbang itu orangnya, Pak. Berdalil dengan sebuah hadis, tatkala Abdullah bin Mas'ud beliau naik pohon siwak, kemudian tertiup sarungnya tertiup angin, kemudian para sahabat melihat dua betis Ibnu Mas'ud yang kecil sehingga mereka tertawa. Ya, maka Rasul mengatakan apa? Apa yang kalian tertawakan? Ketahuilah bahwasanya dua betisnya Ibnu Mas'ud itu nanti tatkala ditimbang lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Berarti yang ditimbang apanya? Orangnya. Ada juga yang berpendapat yang ditimbang itu catatan amalnya. Berdalil dengan hadis di toko. Tatkala ada seorang hamba, dia diperlihatkan 99 sijilat gulungan. Satu gulungan sejauh mata memandang, yang isinya dosa semua. Apakah Anda menetapkan ini kesalahan Anda? Iya ya Allah. Anda punya kebaikan? Enggak. Tapi apa kata Allah? Bahkan Anda punya kebaikan. Pada hari ini Anda tidak akan dizolimi. Maka didatangkanlah sebuah bitokoh, kartu, yang bertuliskan apa, Pak? Kalimat la ilaha illallah. Ditimbanglah. Ya. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu apa? Lebih berat timbangannya dibandingkan dosa dia yang 99 gulungan. Berarti ini yang ditimbang berarti apanya? Catatannya. Intinya ada khilaf bainal ulama, ada yang menjamakan, ya, bahwasanya yang ditimbang itu nanti semuanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari al-hadis ini. Dua kalimat ini adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi nanti berat timbangannya. Yang mungkin kita terkadang lalai, kurang memanfaatkan waktu. Mungkin tatkala kita perjalanan dari rumah menuju majelis ini, biasanya kalau naik motor apa tuh, Pak? Bengong aja. Entah kita pikirannya kemana. Coba baca aja. Zikir ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat yang ringan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi nanti timbangannya sangat berat di akhirat. Dan dua kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga di antara faidah anugerah dari lisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan lisan ini kita dapat gunakan untuk berdakwah, untuk menyampaikan nasihat. Dan ini Masya Allah ya, berdakwah ini adalah salah satu ibadah yang muta'addiyah, yang faidahnya, dampaknya ini memberikan manfaat kepada orang lain selain tentunya kepada diri kita. Kan beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya, seperti sholat, baca Al-Quran. Ini kan manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita. Tapi dakwah ini dia manfaatnya muta'addi, ya, berdampak kepada orang lain, sehingga keutamaan di dalam berdakwah luar biasa. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebenaran, ya, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Saya pernah dengarkan kajian Ustadz Firanda tatkala beliau memberikan nasihat di Pondok Al-Irsyad. Umur kita itu nggak panjang. Bekal yang kita butuhkan nanti tatkala kita menghadap Allah di akhirat, kita butuh bekal yang sangat banyak. Kita butuh pahala yang sangat banyak. Maka jadilah kita orang yang cerdas. Ya, kita memiliki suatu amalan yang ringan tapi pahalanya terus mengalir.
Apa itu? Ad-da'watu ilallah. Apabila kita berdakwah menyampaikan kebenaran, apalagi yang kita sampaikan adalah at-tauhid. Menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul, yang merupakan sebab Allah menciptakan manusia dan jin. Ini luar biasa pahalanya. Seseorang paham tauhid, paham syirik, tentunya yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab dakwah kita, maka luar biasa pahala yang Allah akan berikan pada diri kita. Keutamaan tauhid luar biasa, Pak. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardil khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka bi qurabihal maghfirah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sebesar seberat bumi, tapi kemudian engkau datang kepadaku pada saat itu sama sekali nggak bawa dosa syirik, maka Allah akan mendapatkan ampunan sebesar dosa yang engkau miliki. Ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Tapi syaratnya jangan berbuat syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, bahwasanya syarat penghapusan dosa itu adalah menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini pahala tauhid. Pahalanya luar biasa. Kalau kita mendakwakan seseorang, dia paham syirik, sehingga dia menjauhi kesyirikan, dengan sebab dakwah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, itu kalau satu orang. Bagaimana kalau dua orang? Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau 10, 1000, 100? 1000 sama 100 kebanyakan 1000, Pak ya. Terbalik saya. 100 baru 1000. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang kita dakwakan itu nanti berdakwah lagi. Generasi yang akan datang misalnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana barokah dakwanya. Beliau hidup pada zaman 6 sampai 7 Hijriah. Sekarang berapa? 14, 15. Berarti berapa ratus tahun yang lalu. Tapi faedah dari dakwah beliau kita rasakan sampai sekarang ini. Syekh Muhammad At-Tamimi, ini saya bawa matan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, beliau sangat terinspirasi, banyak mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Luar biasa. Berarti hasil dari karya tulisnya Syekh Muhammad At-Tamimi itu kebanyakan diambil dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti kira-kira pahalanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengalir gak ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Iya. Luar biasa. Mengapa Rasulullah adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di surga? Karena beliau adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena pahala semua orang Islam mengalir kepada siapa? Kepada beliau. Karena beliau yang pertama kali mendakwakan Islam. Ini faedah dari lisan. Sangat luar biasa dari satu sisi. Namun dari sisi lain, ternyata lisan ini memiliki dampak yang sangat membahayakan bagi pemiliknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang dia benar-benar berbicara bil kalimati, dengan satu kalimat, tapi kalimat yang dia ucapkan ini termasuk apa? Min sakhatillah, kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia ucapkan la yulki laha balan, dia enggak menghiraukan. La yulki laha balan itu dijelaskan dia enggak menghiraukan akibat dari ucapannya. Enggak peduli dia. Dengan sebab itu apa? Yahwi biha fi jahannam. Dengan sebab ucapannya itu, kalimat yang dia ucapkan, dia dilemparkan ke dalam api neraka dengan sebab lisan. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Maka beliau pun bersabda, sakilatka ummuka, celaka kamu wahai Mu'ad. Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubun nas, yakubu itu apa ya? Ditelungkupkan. Ditelungkupkan itu apa? Jadi apa? Ya, ditengkurapkan, ditelungkupkan. Wajahnya di bawah. Ya. Tidakkah manusia itu ditelungkupkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Atau Rasulullah bersabda di atas hidung-hidung mereka, kecuali dengan sebab apa? Hasaidu, hasil dari lisan yang diucapkan. Dengan sebab lisan, dari satu sisi seseorang bisa memperoleh pahala yang sangat luar biasa, namun dari satu sisi lisan ini pun dapat menyebabkan seseorang mendapatkan dosa yang sangat luar biasa. Dan dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan itu bertingkat. Ada yang sampai derajat kufur dan syirik yang akbar. Berarti kalau kufur syirik akbar akibatnya apa, Pak? Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bisa dikekalkan di dalam neraka. Apa ada suatu kalimat yang menyebabkan seseorang kufur? Ada. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 74. Allah taala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Walaqad qalu, dan sungguh mereka berkata kalimatal kufri, dengan perkataan yang kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Dengan sebab apa? Mengatakan perkataan yang kufur. Berarti di sana ada perkataan yang Allah haramkan yang sampai pada derajat kekufuran ataupun kesyirikan. Dan ini ada yang sampai akbar, ada yang asgar. Apa contohnya misalnya yang akbar? Dicontohkan oleh Ustaz Abdul Zain. Pernah ikut kajian Ustaz Abdul Zain, Pak? Di Jamil Rahman. Sebelum yang kemarin, Pak. Sebelumnya itu. Ini saya ambil dari kajian beliau, Pak. Ya. Kajian sebelumnya itu tentang manfaat dan bahaya lisan. Beliau mencontohkan yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada makhluk. Doa itu maknanya at-talab, meminta. Boleh nggak, Pak, minta kepada makhluk? Nggak boleh. Pernah minta duit sama orang tua, Pak? Boleh nggak minta sama makhluk? Boleh jika terpenuhi 3 syarat. Boleh jika terpenuhi 3 syarat. Ada yang mengatakan 4, tapi hakikatnya yang pertama dan kedua sama. Ya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, perkara atau sesuatu yang kita minta itu bukan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, atau perkara yang makhluk mampu. Jadi perkara yang kita minta kepada makhluk ini bukan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, berarti dalam artian hanya Allah saja yang mampu, makhluk enggak mampu. Itu yang pertama. Kalau ada seseorang besok mau besanan, tanggal sekian, musim hujan, datang ke pawang hujan, minta agar pawang hujan ini menahan hujan. Boleh enggak? Enggak boleh. Hukumnya syirkun akbar. Banyak, Pak. Banyak sekali tuh. Kenapa? Karena dia minta kepada makhluk dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Menurunkan hujan ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan suatu perkara yang kalau di tengah masyarakat kita sepertinya lumrah. Bahkan tingkat nasional saja, kemarin pas ada kejuaraan di Lombok itu ya, manggil Mbak siapa tuh? Itu kan luar biasa tuh. Sampai padahal mereka itu orang-orang yang bisa dikatakan orang pintar kali ya, secara IQ-nya, maksudnya secara dunianya, tapi agamanya nol mungkin. Ada iklan juga tuh, iklan chat itu. Chat apa tuh, Pak? Yang nelpon itu. Iya,
Lihat, berarti kan perkara yang seperti ini di masyarakat itu lumrah, mereka nggak paham. Maka ini tugas-tugas kita ini. Ya kita bukan hanya sekedar belajar. Kewajiban kita itu ada 4, Pak. Berilmu, beramal, berdakwah, sabar. Ya. Ilmu dulu, amalkan, dakwah, sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan, dan di dalam bersabar. Itu syarat yang pertama tadi apa? Dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah, atau dalam perkara yang makhluk mampu. Yang kedua, makhluk yang diminta itu masih hidup, bukan mayit, bukan benda mati. Bukan mayit, bukan benda mati. Ada orang datang ke kuburan, orang yang dianggap wali, minta-minta di sana, ya, meyakini bahwasanya wali yang ada dalam kubur itu mendengar permintaannya, kemudian menyampaikannya kepada Allah. Kan itu keyakinannya tuh sebagian kaum muslimin, bahkan menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai wasilah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun gak sedikit kaum muslimin yang melakukannya. Ini termasuk dari kesyirikan yang akbar, karena dia minta kepada makhluk yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, makhluk yang diminta itu harus hadir. Ya, hadir di hadapan kita, hadir. Baik hadir jasadnya maupun tulisannya, maupun hadir suaranya, itu dihukumi hadir ya. Seorang anak yang di pesantren, dia ingin minta uang, dikirimin uang sama orang tuanya, kemudian dia SMS, itu dihukumi hadir gak? Dihukumi hadir. Nah, ini 3 syarat, Pak. Salah satu 3 syarat ini gak terpenuhi, syirkun akbar. Salah satu syarat tatkala orang minta kepada makhluk nih, tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka dia mesti terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Nah, ini dosa yang pertama, yang sampai pada derajat syirik akbar. Kemudian yang kedua, yang sampai derajat kufur akbar. Apa itu diantara contohnya yang kufur akbar? Di antara contohnya adalah istihza, mengejek, mengolok-ngolok, yang dijadikan bahan ejekan, bahan olokan, walaupun bercanda, adalah Allah, Rasulnya, Al-Quran, masuk di dalamnya syariat Islam. Dia ejek, dia olok-olok, dia jadikan sebagai bahan candaan. Oh, ini dosa kekufuran yang sangat luar biasa. Bahkan terkait dengan taubatnya orang ini, orang yang mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Al-Quran, mengejek ayat-ayat Allah masuk di dalam Al-Quran, mengejek syariat Allah, itu ada pembahasan, Pak, tentang taubatnya orang yang mengejek Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Apakah taubatnya diterima atau tidak? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ini dari mazhab Hambali. Ya, taubatnya nggak diterima. Nggak diterima. Kalau dosa selain istiza, kesyirikan bagaimanapun bentuknya, para ulama sepakat kalau dia bertobat diterima. Tapi dosa satu ini ternyata ada perbedaan di antara para ulama. Berarti kan ini perkara yang luar biasa. Tatkala ada ulama yang berpendapat dosa orang yang mengejek Allah, Rasulnya, Al-Quran, ayat-ayat Allah itu, seandainya dia bertobat, maka taubatnya tidak diterima. Dia dibunuh dalam keadaan murtad. Kemudian tidak boleh didoakan rahmat, dan dikubur jauh dari kuburan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Karena para ulama yang berpendapat seperti ini dari mazhab Hambali memandang ini dosa yang sangat luar biasa. Kalau dilakukan oleh seorang yang mengaku mukmin, kelihatannya keterlaluan banget. Kok ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan? Seperti sekarang dia, Pak, di YouTube itu ya, yang AI itu, Pak ya, 1 hari di dalam neraka. Oh, neraka ternyata panasnya cuma 3000 derajat, seperti anget-anget kuku. Iya, kan seperti itu. Istihza luar biasa tuh. Kalau dia dihadapkan kepada madhabnya Hambali, seandainya dia bertobat, gak diterima tobatnya.
dibunuh dalam keadaan murtad. Dan pendapat yang kedua, ini jumhur dari para ahli ilmi, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih, dari para ahli ilmi, dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taubatnya diterima karena keumuman firman Allah dalam surah Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa jami'an. Ya, kalau dia benar-benar mengakui akan kesalahannya, dan dia benar-benar bertobat, dan kita tahu kejujuran akan tobatnya, maka tobatnya diterima. Ini dosa yang kedua yang masuk ke dalam kategori kufur yang akbar. Kemudian kita masuk ke dalam dosa kesyirikan ataupun kekufuran yang dia derajatnya di bawah yang akbar. Berarti kategori syirik asghar. Seperti apa misalnya? Misalnya seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran ataupun kesyirikan. Kufur atau syirik. Ini ragu-ragu perawi. Ya, perawi ragu-ragu apakah Rasul mengatakan kafaro atau asroka. Tapi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang zahirnya Rasul mengatakan asroka. Berarti dia telah melakukan kesyirikan, bersumpah dengan nama selain Allah. Dan syirik di sini adalah syirik asghar. Dan yang banyak tersebar di tengah masyarakat kita, mereka tatkala bersumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasul. Ini banyak ya. Kita sering dapatkan seseorang dia mengatakan demi Allah, demi Rasul. Demi Allahnya benar, tapi demi Rasulnya ini termasuk dari kesyirikan. Karena Rasul bukan Allah. Ya, Rasul adalah makhluk dia. Sementara Rasul bersabda apa? Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya dia bersumpah dengan nama selain Allah, berarti siapa saja, masuk di dalamnya malaikat, Rasulullah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, ini terkait masalah sumpah. Kemudian di antara lagi perkataan yang sampai derajat syirik asghar, walaupun dia tidak memiliki keyakinan, tatkala dia menggandengkan antara Allah dengan makhluk, dia gandengkan dengan huruf athof. Kalau kita dalam bahasa Arab itu waw, yang artinya dan. Ya, untung ada Allah dan kamu. Kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya sudah meninggal dunia misal, atau mungkin saya sudah kecelakaan. Ya, masya Allah wa syi'ta. Ya, semuanya ini karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu. Ya, misalnya seandainya bukan karena hidayah dari Allah dan dari dakwah saya, misal, mungkin Jogja dakwah salaf nggak bakalan berkembang seperti ini. Dia kasih huruf apa? Dan. Tidak boleh. Berarti dia mensejajarkan antara Allah dengan dirinya. Walaupun dia nggak ada niatan untuk tidak meyakini seperti itu, tapi dari perkataannya itu, ya tatkala dia mengatakan ucapan seperti itu dengan kalimat dan kalau dalam bahasa Indonesianya, maka dia sudah dihukumi telah melakukan kesyirikan. Walaupun tanpa disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Karena memang kalau dalam sisi bahasa, Pak, kalau suatu kalimat digandengkan dengan huruf waw atau dan, itu menunjukkan kesetaraan. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali datang. Berarti Muhammad dan Ali memiliki hukum yang sama, dia sejajar, itu apa? Sama-sama datang. Ini secara makna. Maka tatkala ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, berarti kalau secara makna dia telah mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Dan sebenarnya ini hakikat dari kesyirikan. Tapi itu kesyirikan terkait dengan ucapan. Kalau dia tanpa adanya keyakinan, syirik asghar.
Tapi kalau dia memiliki keyakinan, ya memang sejajar antara kehendak Allah dan kehendak saya, syirkul akbar. Ya, kalau ada orang mengatakan seperti itu dan dia meyakini ya memang sejajar, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Jadi perkataan untung ada Allah dan kamu, ya itu syirik asgar. Dengan catatan jika dia tidak meyakini penjajarannya. Tapi kalau disertai dengan keyakinan, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Kemudian di antara perkataan yang masuk ke dalam kategori yang syirik dan juga haram, itu perkataan yang mungkin sering kita ucapkan adalah perkataan seandainya, perkataan jikalau, andai kata. Syekh Muhammad At-Tamimi, Pak, dalam sebuah kitabnya, itu Kitabut Tauhid, membuat suatu bab. Di bab-bab yang akhir, beliau memberikan judul dari babnya, Babu Maja'a Filau, hukum perkataan seandainya, jikalau, andai kata. Sering gak kita ucapkan perkataan ini? Sering. Ternyata dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum perkataan seandainya ini hukumnya ada 3. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya disukai, dan yang ketiga hukumnya boleh. Yang haram ada 5 bentuk, yang disukai ada 1, dan yang boleh ada 2 keadaan, ada 2 bentuk. Pernah Pak belajar yang seperti ini Pak? Hah? Repot tuh. Bagaimana kita bisa membersihkan diri kita dari kesyirikan kalau nggak paham syirik? Ada syirik terkait dengan i'tiqad, ada syirik terkait dengan perbuatan, ada syirik terkait dengan perkataan. Kita pengen masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syaratnya apa? Bersihkan diri kita dari syirik. Dan nggak mungkin kita bisa bersih dari syirik kecuali kita paham syirik. Yang haram itu Pak, ada 5 bentuk. Yang pertama, jika kalimat seandainya digunakan dalam rangka menolak takdir. Apaan? Yang pertama itu dalam rangka menolak syariat. Kalau dia mengucapkan kalimat seandainya, dia ucapkan dalam rangka menolak syariat, maka hukumnya haram. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waqad yasilu ilal kufri. Bahkan terkadang bisa sampai kepada kekufuran. Contoh misalnya gini Pak. Misalnya ada seorang ikhwan, tatkala dia memiliki istri cuma 1, rukun-rukun, damai. Kemudian dia berniat untuk poligami. Akhirnya dia poligami karena mungkin dia belum memiliki ilmunya, ya terjadilah apa yang terjadi. Keluarganya berantakan. Kemudian istri yang pertama saking keselnya, coba seandainya poligami itu nggak disyariatkan, nih saya, rumah tangga saya nggak bakalan berantakan seperti ini. Dia ucapkan dalam rangka menolak syariat poligami, maka hukumnya haram, bahkan bisa sampai kufur. Misalnya, anggaplah kita milih pendapat yang mengatakan, yang berpendapat musik haram. Ya. Kemudian ada seorang artis, penyanyi, sudah kenal sunnah. Ya, dia pernah sempat hijrah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, karena dia kemampuannya hanya menyanyi saja, oleng untuk ekonominya. Ya coba seandainya musik itu nggak haram. Misal, dia ucapkan dalam rangka menolak syariat pengharaman musik, maka hukumnya haram, bahkan bisa sampai kufur. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ucapan kalimat lau digunakan dalam rangka menolak takdir. Ada seorang anak misal, teman-temannya Masya Allah uang jajannya sehari 50.000, dia hanya 500 misal. Ya, karena dia lihat orang tua dari teman-temannya itu orang berada. Kemudian dia mengatakan, coba seandainya saya tidak terlahir dari kedua orang yang miskin, saya tidak akan melarat seperti ini. Dia tolak takdir.
dengan kalimat seandainya, maka hukumnya haram. Kemudian yang ketiga yang diharamkan itu, dan ini banyak sekali terjadi, bahkan terkadang kita ucapkan tanpa kita sadari, kalimat law digunakan dalam rangka penyesalan. Kita biasa kerja lewat jalur A, ya lebih dekat. Suatu saat kita sekali-kali pengen lewat jalur B lah, agak jauh sedikit tapi waktunya kelihatannya masih cukup. Mungkin pas pulang misalnya, pas pulang awal biasanya jalur A, dia jalur B. Pas jalur B di situ ada pertigaan, kecelakaan lah dia. Dia kecelakaan, kemudian dia berkata apa? Tadi coba seandainya saya nggak lewat sini. Coba saya lurus aja. Ini saya nggak bakalan kecelakaan. Dia ucapkan dalam rangka apa? Penyesalan. Hukumnya haram. Kita berbisnis, kita lihat peluang nih, kelihatannya bagusnya ini jual barang A. Wah, kita beli banyak ya barang A, kita anggap akan beruntung, ternyata qadarullah ya kita malah rugi. Yang laku malah barang A, padahal kita sudah A sajalah. Ternyata yang laku adalah B. Kemudian dia menyesal. Coba tadi seandainya saya jual B aja, nggak bakalan rugi seperti ini. Itu hukumnya haram. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini banyak sekali terucap di lisan kita. Kemudian yang keempat, kalimat seandainya Pak digunakan untuk berdalil dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Berdalil dengan takdir Allah atas maksiat yang dia lakukan. Ada seorang pencuri misalnya. Ini kalau nggak salah terjadi pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala ingin dipotong tangannya, dia berdalil dengan takdir. Ya Umar, saya ini mencuri sudah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya Allah nggak takdirkan, saya nggak bakalan mencuri. Ini haram. Nggak boleh kita berdalil dengan takdir atas maksiat yang kita lakukan. Kenapa nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah lengkapi dengan alat-alat yang dengannya dia berhak dihisab, diminta pertanggungjawaban. Allah berikan akal. Allah berikan kita istilah kalau dalam bahasa Arab ikhtiar. Ikhtiar itu apa, Pak? Pilihan. Allah berikan kita irodah. Irodah itu apa? Keinginan. Dan Allah berikan kita kudrah, kekuatan. Mas, ini ada uang 10.000, ini 100.000. Monggo, Anda pilih yang mana? Kita bisa membedakan toh, yang nilainya lebih tinggi yang mana nih? Kalau dia milih yang 10.000, mungkin kata, aduh, tuh orang kok nggak punya otak kok. Atau misalnya, kalau itu kan sama-sama enak ya, dalam artian 10.000 juga duit. Mas, ini ada 2 piring. Ini isinya roti yang masih baru press. Ini roti yang sudah basi nih. Itu sudah ada buluk-buluknya. Silakan Mas, pilih Mas. Bisa kita milih, Pak? Bisa. Kita punya akal untuk membedakannya. Kita punya kemampuan. Ya, kita punya pilihan, kita punya kemampuan, kita bisa punya akal untuk membedakannya. Tapi kok kita malah milih roti yang basi? Salah siapa? Salah sendiri. Anda sudah Allah berikan akal. Ya, Allah sudah berikan Anda pilihan. Kenapa? Kok ini jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Kok malah ada manusia yang memilih jalan menuju neraka? Salah siapa? Salahnya dia. Sehingga manusia itu berhak dicela atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Di sana nanti ada pembahasan terkait dengan makhluk-makhluk Allah
yang dia nggak diberikan seperti apa yang diberikan oleh manusia, seperti angin, musim, cuaca. Ya, kita jemur baju, kemudian sudah hampir kering misalnya, hujan. Aduh, dasar hujan kurang ajar. Hati-hati tuh Pak. Kita mencela makhluk yang seperti itu, yang itu murni Allah yang mengaturnya tanpa ada campur tangan sedikit pun dari makhluk tersebut, maka celaan itu kembalinya kepada Allah. Ya. Mencela angin, mencela hujan, mencela masa, ini hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mencela makhluk-makhluk yang memang makhluk ini murni Allah yang mengaturnya, dia nggak punya akal, dia nggak punya pilihan, ya memang murni Allah yang mengaturnya, kita cela, maka celaan ini kembali kepada Allah. Dan juga masuk di dalamnya tatkala kita menghina penampilan fisik seseorang. Karena tatkala ada orang diberikan fisik dengan fisik yang mungkin kurang enak untuk dipandang misalnya, itu kan bukan pilihannya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mencela fisik seseorang yang lainnya, maka bisa jadi celaan tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Ustadz Abu Isa berhati-hati terkait dengan binatang pula. Misalnya kita lagi makan, meleng, kemudian diambil sama kucing. Kita cela kucing, dasar kucing gak tahu diri misalnya. Kita marah-marah. Itu hati-hati juga tuh. Ya, khawatirnya nanti celaannya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tidak memastikan ya, tapi untuk kehati-hatian. Dan orang yang mentahqiq tauhid, yang benar-benar dia berusaha untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dalam perkara-perkara yang masih samar-samar seperti itu, karena dia khawatir ya ini dikhawatirkan masuk ke dalam kategori yang haram, maka dia akan tinggalkan. Sampai jam berapa? Selesai Pak ya? Iya Mas, sebenarnya masih ada lagi tuh. Tanggung ya. Tadi ada berapa tadi? Saya susup. Yang haram itu kan ada 5 ya. Yang pertama menolak syariat. Yang kedua takdir. Yang ketiga penyesalan. Yang keempat berhujah dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Yang kelima, kalimat lau digunakan untuk angan-angan yang jelek. Angan-angan yang jelek, yang buruk. Adapun yang disukai, kalimat seandainya digunakan untuk angan-angan yang baik. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala mencontohkan 2 perkara ini, yang satu kan angan-angan yang jelek ya. Yang satu yang disukai angan-angan yang baik. Itu berdalil dengan sebuah hadis yang sahih. Inna dunya li arba'in nafarin. Ya sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok. Pernah dengar Pak di sini insyaallah ya. Kelompok yang pertama apa? Orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Kelompok yang kedua, Allah berikan dia ilmu tapi nggak punya harta. Kelompok yang ketiga, Allah berikan harta tapi nggak Allah berikan ilmu. Kelompok yang keempat, sengsara dunia dan akhirat, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Kelompok yang pertama ini, tatkala dia punya ilmu dan harta, maka dia gunakan hartanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kelompok yang kedua, lihat kelompok yang pertama, Masya Allah, lau anna limalan la amiltu bi amalin fulan. Kalau seandainya saya punya harta, lau anna limalan, kalau saya punya harta seperti si fulan, la amiltu li amalin fulan, maka niscaya saya akan beramal seperti amalan si fulan. Ini yang disukai Pak. Apa kata Rasulullah? Fa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia sesuai dengan niatnya dan pahala keduanya sama. Walaupun sampai meninggal dunia dia miskin, tapi dengan niatnya yang tulus, Allah ganjar dia dengan pahala yang sangat luar biasa. Ini perkataan seandainya. Kita lihat tetangga kita baru pulang haji, Masya Allah, ya Allah, coba seandainya saya jadi orang kaya, saya sudah daftar haji. Ya, kita berandai-andai itu. Kalau memang niat kita tulus dan jujur, maka Allah
sudah berikan ganjaran kepada kita. Kalau tulus ya. Dan yang tahu itu siapa, Pak? Allah. Kita juga nggak tahu, Pak. Karena amalan hati itu kita aja nggak paham. Yang bisa menilai amalan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jujur atau tidak. Allah Maha tahu. Walaupun itu nggak terjadi. Bisa jadi ada dua orang yang dia berangan-angan dengan angan yang sama. Yang satu Allah berikan pahala, yang satu enggak. Karena Allah tahu kejujurannya. Yang satu benar-benar jujur. Kalau seandainya dia jadi orang kaya, Allah tahu pasti dia melakukannya. Tapi yang B ini Allah ngerti, dia paham, Allah paham, Allah mengilmui. Ini kalau orang dia memang benar-benar diberikan kekayaan, dia nggak bakal melakukannya. Karena ilmu Allah itu, Pak, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Itu keilmuan Allah, Pak. Keilmuan yang sangat luar biasa. Allah mengilmui sesuatu, makana itu artinya apa? Sesuatu yang telah terjadi. Mulai detik ini ke belakang Allah tahu. Makana itu fi'il madi namanya. Jadi Allah mengilmui sesuatu yang telah terjadi, Allah tahu. Wa ma yakunu, yakunu itu fi'il mudhari, menunjukkan hal wa mustaqbal. Dan juga Allah mengatakan sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nanti Allah Maha tahu nih, siapa yang pertama kali naik motor di antara kita, Allah tahu. Saya Ustaz, belum tentu. Tapi Allah tahu. Belum terjadi. Yang lebih hebatnya lagi apa, Pak? Wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Dan Allah mengatakan sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi ini terjadi, maka bagaimana terjadinya Allah tahu. Bisa dipahami, Pak? Jadi Allah mengatakan sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya sesuatu yang tidak terjadi ini terjadi, maka bagaimana terjadinya Allah tahu. Ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka atau mereka melihat azab neraka, apa permintaan mereka? Dikembalikan. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu liman nuhu anhu. Walau ruddu, dan seandainya mereka dikembalikan, la'adu, ini saya mereka akan kembali melakukan liman nuhu anhu, apa yang dulu mereka telah dilarang. Sekarang pertanyaannya, permintaan orang kafir kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi terjadi enggak? Enggak terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, Allah tahu enggak? Tahu. Apa yang terjadi? Mereka akan mengulang kembali apa yang mereka akan lakukan. Begitu pula dengan kisah juga tentang Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, ya, yang disuruh lobangi kapal. Karena kalau nggak dilobangi nanti apa akan terjadi apa? Dirampok sama bajak laut. Perampokan itu terjadi nggak? Nggak terjadi toh? Karena dengan sebab apa? Dilobangi. Kalau seandainya nggak dilobangi, tapi kan terjadinya dengan dilobangi ya. Anggaplah yang tidak terjadi apa? Tidak dilobangi. Seandainya tidak dilobangi, apa yang terjadi? Seandainya kapal itu tidak dilobangi oleh Nabi Khidir, apa yang terjadi? Dirampok. Tapi itu terjadi nggak? Tidak terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, begitulah kejadiannya. Berarti Allah mengilmui sesuatu yang tidak terjadi. Kalau seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, maka bagaimana terjadinya Allah Maha tahu. Maka begitu pula, Pak, tatkala kita mengatakan seandainya untuk melakukan amal kebaikan, bisa jadi memang Allah berikan pahala karena Allah tahu jujurnya niat kita, bisa jadi enggak. Karena ada kasus di daerah Janur Rahman dulu, ada seorang ikhwan. Dia waktu itu ngontrak, Pak. Belum punya kontrakan. Sempat terucap di lisannya apa? Saya kalau punya kontrakan, saya murahin. Karena kontrakan di Janur Rahman itu mahal-mahal, Pak. Ya. Saya kalau punya kontrakan, saya murahin. Sekarang dia punya kontrakan, Pak. Ternyata mahal juga. Ya, luar biasa tuh. Ya. Jadi belum tentu orang yang berniat kebaikan dibalas oleh Allah, belum tentu. Karena Allah Maha tahu
isi hati kita, ini jujur atau tidak. Kemudian yang terakhir Pak, yang dibolehkan itu jika kita mengucapkan kalimat lau seandainya untuk pengabaran saja. Kemarin ada kajian Ustadz Abdullah Zain. Misal kita diajak sama teman kita, atau kita mengajak teman kita ada kesibukan misalnya. Kita datang, Masya Allah, temanya sangat luar biasa tentang kekayaan hati. Bagaimana caranya biar kita itu nggak bersandar kepada makhluk. Bagus sekali. Kita bisa mendapat faedah yang sangat luar biasa. Selesai kajian, kita bilang sama teman kita, seandainya antum tadi ikut kajian Rasulullah Zain, saya antum akan mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Khobar atas suatu kejadian, kita hanya sekedar mengabarkan saja, maka itu hukumnya boleh. Ya, kalau kita mengucapkan kalimat seandainya untuk pengabaran saja. Kemudian yang kedua yang dibolehkan, jika untuk angan-angan yang hukumnya mubah. Ya, kita baru pertama kali kerja, ya kemudian dapat gajian yang pertama, kemudian kita berandai-andai, nanti kalau saya gajian yang pertama, seandainya saya gajian, saya mau beli motor baru misalnya, atau sepeda baru, maka itu hukumnya boleh. Tapi mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Waktunya tinggal 5 menit lagi, alhamdulillah. Berarti pertanyaannya cuma satu kali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tausiah singkat yang dipaparkan oleh Al-Ustadz, dan kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari para jamaah, Bapak atau Ibu, ada yang ingin dipertanyakan di seputar materi atau di luar materi, waktu dan tempat kami persilakan. Seputar aja Pak. Baik, silakan. Jangan terkait dengan fikih Pak ya. Saya angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Tadi pernah disebutkan bahwa keberkahan adalah ketika kita membaca Al-Quran. Yang saya tanyakan, apakah termasuk juga dalam hal membaca Al-Quran ketika kita menghadiri kajian-kajian yang sifatnya untuk tafsir Al-Quran itu aja. Ini aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya lisan akan memasukkan kita ke surga ataupun ke neraka. Namun banyak sekali makhluk-makhluk dari Allah ini justru memilih yang memasukkan ke neraka. Apa ini yang menyebabkan ini apa? Sudah Pak. Taib sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan yang pertama, Allahu a'lam bishawab. Saya tadi hanya menukil dari apa yang saya dengar dari kajian Ustadz Abdullah Zain ya. Dan beliau waktu itu membawakan kaul-kaul dari para ulama yang menunjukkan akan yang demikian itu. Tatkala dia baca Al-Quran 2 lembar, beda dengan keberkahannya tatkala dia membaca Al-Quran dengan 1 juz dalam sehari. Ya, apakah masuk di dalamnya membaca Al-Quran itu dengan ikut-ikut taklim kajian? Ya, insya Allah itu termasuk di dalamnya, bahkan itu yang lebih utama. Ya, memahami isi dari kandungan Al-Quran dan kita mengamalkannya. Dan tatkala kita ikut kajian itu kan sudah merupakan keberkahan dari waktu yang kita gunakan, ya masuk di dalamnya. Tapi tetap jangan lupa kita tetap ya membaca Al-Quran. Jangan kita jadikan hal tersebut sebagai dalil untuk tidak membaca Al-Quran. Karena itu amalan yang ibaratnya dikatakan berbeda dari sisi bentuknya. Ya, yang satu berupa amalan, yang satu amalan perbuatan, yang satu berupa amalan lisan. Ya, tentunya kedua-duanya memiliki keberkahan. Adapun pertanyaan yang kedua, kenapa banyak orang yang menggunakan lisannya yang menyebabkan dia malah masuk ke dalam neraka? Tentunya yang pertama,
kebanyakan dari terutama perkataan-perkataan yang hukumnya masuk ke dalam kategori syirik ya. Kebanyakan itu disebabkan karena kejahilan. Ya banyak orang seperti tadi saya jelaskan tentang perkataan seandainya, lau. Apakah sebelumnya kita pernah mendengarkan perincian yang seperti itu? Kan belum. Ya. Tatkala seseorang dia jahil, dia nggak paham dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Rasul, kan karena kebodohannya, kan dia nggak tahu. Ya sehingga orang yang seperti itu karena kejahilannya, kebodohannya sangat memungkinkan bagi dia untuk mengucapkan ucapan yang diharamkan. Sebenarnya pembahasan kita belum selesai ya. Kita baru mencontohkan ucapan-ucapan yang hukumnya kufur atau syirik. Nanti ada ucapan-ucapan yang dia masuk ke dalam kategori nifak, tapi nifak amali. Karena nifak itu ada dua, ada nifak etikot, ada nifak amali. Kalau nifak amali itu nanti, kalau nifak etikot jelas hukumnya kufur akbar, terkait dengan keyakinan. Dia menampakkan keislaman tapi hatinya benci dengan Islam. Adapun nifak amali itu nanti masuk ke dalam kategori nifak yang asgar. Seperti apa? Berdusta, Pak. Sementara kita yakin nggak boleh dusta, tapi ternyata banyak di antara kita juga yang suka berdusta. Berarti itu masalahnya hawa nafsu kita yang tidak bisa mengendalikan lisan kita. Makanya terkait dengan lisan ini, Allah kan mengkaitkannya dengan apa? Rasulullah mengkaitkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Bisa dibuka dalam Arba'in Nawawi ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir itu kan hari pembalasan. Ya, hari pembalasan antara baik dan buruk nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam aja. Ghibah juga masuk di dalamnya. Kalau ghibah itu nanti termasuk dari perkataan yang hukumnya fasik. Ghibah itu apa sih? Ya tatkala Rasulullah bersabda, hal tadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Rasul pun bersabda, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia enggak suka, sesuatu yang dia benci. Kita ngomongin orang tersebut yang kalau dia dengar, dia enggak suka diomongin seperti itu. Baik terkait dengan sifatnya mungkin, atau mungkin dia punya suatu perbuatan yang jelek. Kemudian kita cerita-cerita yang dia kalau dia dengar dia nggak suka, maka itu adalah ghibah. Makanya ada yang berkata para sahabat, afaraita idza kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana jika apa yang aku katakan memang ada pada dirinya, memang orangnya seperti itu Rasulullah. Ya, qala, maka beliau bersabda, in kana fi ma taqulu faqad iktabatahu. Jika apa yang kau katakan itu ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Ya, wa illam yakun fihi ma taqul, tapi jika apa yang kau katakan itu enggak ada pada dirinya, faqad bahattahu, maka engkau telah berbuat kedustaan atas nama dirinya. Kita paham ghibah itu enggak boleh, tapi terkadang kita sering ghibah, terutama ghibahin pemerintah yang enggak ada manfaatnya, Pak. Ya, jangan ikutin berita. Kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat itu mengikuti berita. Jadi ada suatu ilmu, Pak, masuk ke dalam kategori gini. Kalau ada ilmu masuk ke dalam kategori rumus yang saya akan sebutkan ini, nggak usah dicari ilmu tersebut. Ya, ada ilmu al-jahlu bihi la yanfa kalau dalam bahasa saya lupa bahasa Arabnya. Kalau kita mengetahuinya tidak memberikan manfaat, dan kalau kita nggak tahu tidak memudaratkan kita. Apabila ada suatu ilmu, kalau kita tahu ilmu ini nggak memberikan kita manfaat, dan kalau ada suatu ilmu kalau kita nggak tahu nggak memudaratkan kita, nggak usah sibuk dengan ilmu seperti itu. Seperti berita. Apa manfaatnya kita tahu berita-berita? Misal,
kita mengikuti tentang ijazahnya ini palsu atau enggak ada manfaatnya, Pak. Apa manfaatnya buat kita? Kita tahu nggak bermanfaat, kita nggak tahu juga nggak mudarat. Buat apa kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang seperti itu? Terutama ilmu-ilmu terkait dengan berita. Berarti itu nanti terkait dengan ya hawa nafsunya. Gitu Pak ya. Saya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah nggak konsen di hadapan kita, sudah ada makanan. Saya kembalikan kepada pengacara. Nah, Ustaz, alhamdulillah kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga dengan tema ini kita bisa lebih memahami betapa besar pengaruh lisan bagi kita, dan kita berdoa semoga Allah selalu membimbing kita di dalam